sebuah keluarga virus yang terinfeksi yang dapat teridentifikasi pada diri manusia dan hewan. Sebagian virus corona dapat menyebabkan penyakit serta berbagai penyakit umum seperti flu dan penyakit yang lebih fatal seperti MARS atau Middle Respiratory Syndrome atau SARS, yaitu Severe Acute Respiratory Syndrome. Virus corona adalah virus jenis baru yang sebelumnya belum pernah teridentifikasi pada diri manusia. Bagaimana sih virus corona dapat menyebar? Virus corona dapat menyebar dari manusia yang satu ke manusia lain melalui tetesan cairan yang berada pada mulut dan hidung manusia yang terpapar virus. Virus ini menyebar pada saat mereka batuk dan bersin. Setetes cairan yang terdapat dalam mulut dan hidung manusia yang terpapar virus akan masuk dan terisa ke paru-paru melalui hidung manusia yang berada di sekitarnya. Apa saja gejala yang dialami pasien virus corona? Gejalanya adalah demam, batuk, dan sesak nafas. CDC atau the Center for Disease Control and Prevention percaya bahwa 2-14 hari gejala ini akan muncul pada manusia yang terpapar virus COVID. Kewaspadaan diperlukan dalam memahami suatu penyakit, termasuk kasus COVID-19 yang saat ini masih meningkat di berbagai negara. Agar kita tidak lengah dan meremehkannya, ada beberapa bahaya virus corona dan resikonya yang patut untuk dipahami dengan seksama. Bahaya virus corona jika Anda meremehkan dan tidak waspada dengan virus ini. COVID-19 bukanlah penyakit yang bisa dianggap dengan sebelah mata. Berikut ini bahaya infeksi virus corona yang perlu dipahami agar kita tetap waspada dan menjalankan langkah pencegahan dengan baik. 19 menimbulkan berbagai komplikasi penyakit hingga kematian. Sebagian kasus COVID-19 menimbulkan dengan gejala sifat ringan maupun sedang. Namun, berbagai pasien mengalami komplikasi yang patut diwaspadai. Gangguan pada saluran pernapasan adalah komplikasi utama akibat COVID-19, seperti gagal pernapasan akut atau acute respiratory failure, pneumonia atau peradangan pada paru-paru, hingga acute respiratory distress syndrome atau yang disingkat dengan infeksi virus corona juga menimbulkan komplikasi dan masalah pada organ lain, seperti kerusakan hati, kerusakan jantung, gagal ginjal akut, hingga infeksi sekunder atau infeksi susulan oleh mikroorganisme lain, seperti bakteri. Seperti yang telah Anda ketahui, COVID-19 juga dapat menimbulkan kematian. Per 3 April 2020, lebih dari 53.000 orang meninggal dunia dari 1 juta kasus COVID-19 di seluruh Penolakan terhadap pemakaman jenazah pasien positif COVID-19 terjadi di sejumlah daerah. Berikut saya bacakan beritanya. Terakhir, jenazah seorang perawat di RSUP Dr. Karyadi Semarang yang meninggal dunia karena terinfeksi virus corona ditolak oleh warga untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum TPU Suwakung di RT 6, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Peristiwa ini semakin menambah keprihatinan di tengah perjuangan semua orang melawan virus corona. Ada stigma yang berkembang terhadap penderita COVID-19 atau bahkan mereka yang berada di garis terdepan menangani pasien COVID-19. Alasannya khawatir ada penyebaran virus corona. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun mengungkapkan keprihatinannya terhadap masyarakat dan mengajak masyarakat untuk berpikir jernih. Para dokter, perawat, dan tenaga medis tidak pernah menolak pasien. Kenapa kita tega menolak jenazah mereka? Tindakan menolak jenazah pasien COVID ini menimbulkan pertanyaan, apa yang terjadi dengan masyarakat kita? Guru Besar Psikologi Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Guntur Jono menilai penolakan masyarakat karena adanya ketidakpahaman sehingga bertindak berlebihan hingga melebihi batas. Itu bisa jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama, itu ada keyakinan yang salah. Jadi bahasa Jawanya mereka itu sok keminter. Mungkin itu disebabkan karena ada kecemasan yang berlebih, padahal itu tidak perlu cemas, mereka itu pahlawan. Coba bayangkan jika mereka adalah diri kita, anak kita, keluarga kita. Mari mulai saat ini tidak usah takut pada pasien COVID-19 atau jenazah COVID-19
karena jenazah COVID-19 sudah dilakukan penanganan dengan yang sangat baik. Oke guys, jadi nggak boleh ya nolak jenazah pasien positif COVID-19 karena jenazah sudah sesuai dengan prosedur penanganannya. Gimana prosedur penanganannya? Berikut adalah prosedurnya. Penanganan terhadap jenazah yang terinfeksi COVID-19 ada beberapa langkah-langkah. Di antaranya, pertama, petugas kesehatan harus menjalankan kewaspadaan standar ketika menangani pasien yang meninggal akibat COVID-19. Yang kedua, alat pelindung diri harus digunakan oleh petugas kesehatan yang menangani pasien yang meninggal akibat COVID-19 jika pasien tersebut meninggal dalam masa penularan. Yang ketiga, jenazah harus dibungkus menggunakan kantong jenazah sebelum dipindahkan ke kamar jenazah. Keempat, jangan ada kebocoran cairan tubuh dari dalam tubuh jenazah yang mencemari bagian luar kantong. Yang kelima, jenazah tidak boleh dibalsem atau disuntik pengawet. Yang keenam, jenazah yang sudah dibungkus rapi tidak boleh dibuka lagi. Yang ketujuh, jenazah seharusnya diantar menggunakan mobil jenazah khusus. Yang kedelapan, untuk pemakaman sebaiknya tidak melebihi dari 4 jam. Kemudian, jika ada anggota keluarga yang ingin melihat jenazah yang terkena COVID-19, apakah diperbolehkan? Oke, untuk keluarga yang ingin melihat jenazah yang terkena COVID-19, itu diperbolehkan ketika jenazah tersebut belum dimasukkan ke dalam kantong jenazah, dengan syarat anggota keluarganya menggunakan alat pelindung diri ketika melihat jenazah tersebut. Bersama-sama, Kita lawan COVID-19 dengan Cuci tangan. pakai masker, jaga jarak. di rumah saja ya.